Masak enak, masak yuk. Nah teman masak, edisi kentang masih berlanjut nih. Jadi masih ada satu masakan lagi setelah kalio sapi kentang, setelah pancake kentang dan juga mozzarella yang chewy banget. Nah sekarang waktunya aku tetap untuk memasak kentang, tapi aku akan membuat omelet kentang saus brokoli. Nah mau tahu bahan-bahannya kan? Kita lihat bareng yuk. Yang pertama kalau membuat omelet harus pakai telur. Sebetulnya untuk isian omelet bisa apa aja, tapi kali ini aku akan membuat kentang dan wortel. Untuk bumbu-bumbunya ada bawang putih dan juga lada bubuk, juga ada daun bawang. Aku juga pakai maizena. Buat apa ya maizena ya? Nanti dong aku kasih tahu. Nah, untuk saus brokolinya pakai brokoli, bawang putih dan juga susu, dan ada keju. Boleh pakai cheddar, boleh pakai parmesan cheese. Semua bahan-bahan sudah tersedia, berarti sekarang waktunya kita untuk masak yuk. Nah sekarang kita akan menumis dulu isiannya, jadi akan kita panaskan. Sekitar 2 sendok makan minyaknya. Nah sekarang kita akan langsung tumis bawang putih sampai dengan harum, dan kemudian kita akan memasukkan wortel terlebih dahulu karena wortel itu lebih keras, dan kemudian baru kentang. Wangi, wangi bawang itu enak banget, kayak menambah selera kita buat makan. Nah kemudian kita masukkan wortel yang sudah dipotong korek api. Sebetulnya omelet ini bisa diganti isiannya. Kalau sekarang kan aku pakai isiannya adalah sayur-sayuran, tapi kalau misalnya mau diganti jadi isian seafood juga bisa, misalnya isian udang, pilih udang yang jangan terlalu besar, atau bisa juga cumi, atau misalnya juga daging kepiting, itu juga enak untuk dibuat isian dari omelet. Sekarang kita akan masukkan kentangnya. Untuk kentang yang aku pakai kali ini adalah irisannya irisan korek api. Tapi bisa juga kita menggunakan irisan cincin. Jadi membuat omeletnya juga jadi seperti ada koin-koin dan juga seperti berlayer-layer seperti itu. Itu juga bagus dan bisa dicampur juga dengan daging cincang. Tapi kali ini aku maunya semuanya sayur-sayuran. Dan ini adalah trik aku juga, misalnya untuk membuat anak-anakku mau makan sayur. Jadi kadang-kadang suka aku campur-campurin. Nah sekarang kita akan tambahkan daun bawang. Kemudian kita akan berikan seasoning, garam dan juga lada. Ini kita masukkan lada. Kita tumis sampai dengan matang dan tekstur dari kentang dan juga wortelnya juga lebih lembut. Ini kita diamkan. Sambil menunggu isiannya matang, aku akan membuat adonan telurnya. Kita kocok. Oke. Nah, sekarang ini sudah kita matikan. Nah, kita tunggu dingin dulu sebelum dicampurkan ke dalam adonan telur. Kita juga berikan seasoning. Jangan lupa kasih lada. Yang penting dalam membuat omelet, supaya omeletnya lembut adalah menambahkan larutan maizena. Kenapa? Nih, mungkin teman masak juga pasti pernah membuat omelet di rumah. Kalau kita membuat omelet, pasti telurnya jadi terasa crunchy. Kalau memang itu tekstur yang kita mau nggak apa-apa karena emang enak juga. Tapi kalau yang diinginkan oleh teman masak adalah omelet yang lembut, maka sebaiknya menambahkan larutan maizena. Karena larutan maizena ini mempertahankan kelembutan dan juga kelembapan telur. Jadi telur yang kita buat jadi lebih moist. Kita tambahkan sedikit. Kita akan campurkan sisa daun bawangnya. Dan kemudian aku juga akan masukkan sayur-sayuran isiannya.
tambah enak, aku kasih sedikit aja keju. Sekarang langsung aja kita masukkan omeletnya. Nah teman masak, sekarang kita tutup dulu supaya juga cepat matang bagian atasnya. Nah sekarang aku akan membuat saus brokolinya. Kita akan haluskan brokolinya. Nah kita kasih bawang putih, sedikit garam, sedikit lada, dan juga susu. Jangan semuanya. Nah sekarang kita haluskan. Kita diamkan dulu, aku mau melihat omeletnya terlebih dahulu. Tuh. Nah, ini sudah cukup oke, kita balik. Ya, sekarang kita tutup lagi. Kita tunggu sampai sisi atasnya ini matang. Nah, sekarang kita biarkan dulu sampai agak dingin karena sekarang aku mau membuat sausnya. Kita masukkan. Jangan sampai ada yang sisa. Kemudian kita masukkan sisa susunya dan kita masukkan keju. Nah, kalau misalnya mau untuk pasta, pada tahap ini pastanya bisa langsung dimasukkan. Tapi karena kita mau bikin jadi saus, jadi akan kita tunggu dulu. Nah sekarang saus aku sudah jadi, omelet aku juga sudah agak dingin. Sekarang waktunya kita untuk potong-potong dan juga menyajikan omelet kentang dengan saus brokoli. Nah teman masak, ini dia omelet kentang dengan saus brokoli ala Ami Zain. Teman masak, sudah 3 resep spesial kentang aku share untuk kamu. Jadi jangan lupa untuk dibuat di rumah dan kemudian diposting. Jangan lupa tag kita @masakenak_net. Nanti kita akan lihat-lihat, aduh ternyata kita senang banget nih kalau masakan yang dibuat di dapur Masak Enak juga kamu buat di dapur kamu dan juga dapur keluarga. Kita akan ketemu lagi besok. Pastikan nonton terus Masak Enak setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 1:30 hanya di Net. Masak Enak, masak yuk! Teman masak, jangan lupa saksikan episode Masak Enak Senin depan karena aku udah siapin berbagai menu menarik buat kamu di rumah. Pengen tahu gimana tips mengolah daging bebek? Nih, aku punya menu bebek rica-rica yang bisa kalian coba. Ada juga nih menu sandwich tahu yang simple dan praktis dibuat. Ini dia nih favoritnya si kecil, menu coklat truffle dengan berbagai topping menarik. Penasaran gimana cara buatnya? Jangan lupa tonton informasi lengkapnya di Masak Enak, masak yuk!